Oke, nah, terima kasih kepada kakak kelasnya. Jadi hari ini Ibu mau absen dulu. Absen dulu. Alvino Saputra Ramang. Oke. Dede Aprilio. Ada Bu. Yonatan. Bu. Oke, hari semua berarti. Iya Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kita ice breaking. Ice breaking dulu. Jadi, peraturannya adalah kelipatan 3 kita mengatakan dor. Misalnya 1, 2, dor, 4, 5, dor, 7, 8, dor. Sudah ngerti? Ngerti. Ya semuanya bangkit aku berdiri. Jadi saya mulai dari sebelah kanan saya. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, dor. 4, 5, dor. 7. Salah. Betul salah. Jadi kita ulang udah dengan bertahan supaya semangat. Aduh. Oke, kita senang. Oke, nanti sudah semangat belajar. Perhatikan slide yang ada di depan. Apakah kalian masih mengingat ada berapa jenis bilangan bulat? Ada yang tahu? Oke, silakan berdiri. Masih Bu. Ya, yaitu? Bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Oke, bilangan bulat berpositif, negatif, dan nol. Oke, terima kasih Pak. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Negatif itu bilangan negatif, biasanya itu mengarah ke mana saja? Oke, Dedek. Di kiri Bu. Ke kiri. Oke, terima kasih yang lain. Kemudian yang ketiga, positif arahnya ke mana saja? Oke. Noel. Nah, oke, terima kasih Noel. Jadi sepertinya kalian sudah masih mengingat materi-materi yang telah kalian pelajari di sekolah dasar dulu. Nah, coba lihat lagi ke depan. Bilangan negatif arahnya kemana? Ke kiri. Kalau bilangan bulat positif ke kanan. Ada yang tahu tidak? Ini apa? Garis bilangan. Jadi ini adalah tempatnya menulis bilangan bulat dan bilangan positif adalah garis bilangan. Jadi materi ini berkaitan erat dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sistem koordinat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat di slide. Setelah kita melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan saintifik, kalian semua dapat menentukan dan menganalisis kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan Y, kemudian terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu, yaitu A, B, dan letak kuadrannya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kedudukan suatu titik pada hari ini, yaitu ada yang tahu ini apa? Peta apa? Indonesia. Nah, jadi sistem koordinat itu berhubungan erat dengan pembuatan peta. Penilaian yang Ibu akan lakukan pada hari ini adalah ada 3 penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Inti pembelajaran kita pada hari ini bisa lihat di slide. Amatilah gambar di bawah ini. Ada yang tahu tidak gambar apa ini? Oke, Dede, apa Dede? Dena lokasi Bu. Dena lokasi. Oke, betul sekali, dena lokasi. Nah, kemudian adakah yang tahu bagaimana cara menentukan lokasi-lokasi yang ada di dena ini? Ada yang tahu? Oke, di file berdiri. Menurut saya, kita buatkan dulu diagram vertikalisnya, kemudian kita perkirakan letak bangunan-bangunan pada Dena. Oke, ketahui bagaimana? Sepertinya kalian sudah mengerti bagaimana kita menentukan lokasi-lokasi bangunan yang ada di gambar dena lokasi ini. Jadi yang pertama kita gambar dulu diagram kartesiusnya. Kemudian kita masukkan lokasi-lokasi pada diagram tersebut. Nah, jadi maksudnya tadi di file itu seperti ini kan? Ini, kemudian digambar seperti ini. Oke? Ya, betul sekali. Jadi di papan kita bisa lihat kuadran pada bidang koordinat ada 4. Nah, kemudian saya mau jelaskan dulu terkait bagaimana kita menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba satu orang, ada yang bisa menjawab
bagaimana jarak toko buku terhadap sumbu Y dan sumbu X? Jarak toko buku terhadap sumbu X adalah satu satuan, jarak toko buku terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Oke, tentang baturannya. Nah, jadi jarak toko buku terhadap sumbu X adalah 1 satuan. Benar yang dikatakan tadi? Oke, kemudian kalau untuk toko buku, jarak toko buku terhadap sumbu Y, ya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan terhadap sumbu Y. Mengerti sampai sini? Koordinatnya adalah berapa? Titik koordinatnya? Oke. Ada yang tahu tidak letak kuadrannya? Oke, Rifai, berada di mana? Kuadran berada pada kuadran Ke 2. Oke, betul sekali. Ada yang tahu letak toko buku terhadap titik asal 0,0? Atau salah satunya lah ya di sini. Oke, benar. Oke, kita benar. Kalau kita mau mencari kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu A, B, misalnya yang dicontohkan oleh Fauzan, mol terhadap rumah sakit. Jadi kita menghitung dari rumah sakit dulu. Kita menghitung dari rumah sakit. Jadi titik koordinatnya sama dengan min 4, min 1. Atau mengasah kemampuan kalian terhadap materi angka yang telah saya ajarkan. Ibu mau kita mengerjakan tugas dan sebelumnya ibu membagi dulu dalam kelompok. Jadi di papan di slide kalian bisa melihat kelompok-kelompok kalian. Silakan mencari teman kelompoknya. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, jadi ibu mau bagikan LKPD. Jadi ada 4 masalah yang ada dalam LKPD ibu ini yang akan saya bagikan. Kemudian nanti nilainya tergantung dari siapapun yang memaparkan hasil kerja kelompoknya. Jadi nama kelompoknya, tulis nama kelompoknya, kemudian dijawab dengan baik dan benar. Bertanya jika ada soal yang kurang jelas. Ayo berdiskusi. Diskusi gue. Nah, ada yang santai-santai, ada yang gimana? Ayo. Kita bahas dulu nomor 1. Kita bisa lihat di LKPD yang di depan. Amati dan analisis serta tentukan kedudukan rumah beratap biru. Bagaimana kalian menjelaskan jawaban kalian? Bagaimana? Kelompok 1 yang menjawab adalah Jenny. Coba Jenny. Letak koordinat rumah beratap biru. Jika kami menghitung, kami mendapatkan jarak terhadap sumbu X sama dengan 200 ditambah 800 tambah 400 tambah 200 sama dengan 1600 meter. Jarak terhadap sumbu Y sama dengan 500 ditambah 600 ditambah 400 ditambah 500 sama dengan 2000 meter. Jadi letak koordinat rumah beratap biru adalah 2000,1600. Oke, kita lanjut kelompok 1. Kita lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2. Saya minta kelompok 2. Kelompok 2. Titik lokasi kafe. Jarak ke sumbu X yaitu 5 satuan, jarak ke sumbu Y yaitu 2 satuan, dan kuadrat 1. Taman. Kuadrat. Taman 4 satuan, dan jarak ke
Oke, tepuk tangan buat kelompok kedua. Kita lanjut lagi ke masalah ketiga. Tuh. Jadi silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya H 5,3. 5,3. Oke, benar. Yang lain? Nah, kemudian yang di sini, Baik. I sama dengan 0,3. Oke, 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian yang di sebelah sini. H sama dengan 3,0. Hasan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, terima kasih. Analisis kedudukan garis terhadap titik tertentu yaitu B dan posisi terhadap matahari yaitu 3,9 pertama. Posisi terhadap rumah Putri yaitu negatif 10,2. Posisi terhadap rumah Ahmad yaitu 0,3. Posisi terhadap matahari negatif 4,5. Oke, pertama periksa. Setelah saya mendengar, kemudian kita bersama kalian, kemudian bagaimana kalian memaparkan hasil diskusi kalian, jadi saya menentukan kelompok yang paling bagus. Semuanya bagus, tapi ada yang paling bagus. Jadi yang paling bagus menurut ibu, menurut berdasarkan penilaian ibu adalah kelompok 3. Bisa menyimpulkan satu orang. Angkat tangan. Oke, baik. Silakan berdiri nak berdiri. Menurut aku, kita bisa mengetahui letak suatu lokasi dengan bentuk sistem koordinat kartesius ini. Dapat mengetahui kedudukan lokasi satu terhadap lokasi lainnya. Terdapat istilah juga, yaitu X sama dengan aksis dan Y sama dengan koordinat. Kemudian terhadap yang 4, letak kuadrat. Sekian, terima kasih. Oke, tetap lebih baik. Oke, adakah yang tanyakan atau materi yang masih membingungkan? Ayo, kan kayaknya masih bingung ya. Ada apa ya? Menentukan satu titik terhadap titik tertentu. Oh, menentukan satu titik terhadap titik tertentu. Oke, jadi ibu jelaskan kembali. Nah, caranya itu kita mulai dari misalnya kita menentukan rumah Yonatan terhadap rumah Umar. Rumah Yonatan terhadap rumah Umar. Jadi kita mulai dari mana? Dari rumah Yonatan atau rumah Umar? Rumah Umar. Nah, itu kita dapatkan titik lokasi dari rumahnya Yonatan. Seperti itu. Mengerti Yonatan? Oke, jadi yang paling pertama Jenny, kedua Tirsa, kemudian Delina. Tepuk tangan. Oke. Saya kasih waktu 2 menit. Apa yang paling kamu kuasai? Apa yang belum kamu kuasai? Apa yang masih membingungkan? Sekali lagi, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terkait menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kembali lagi kepada kelas untuk kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, ini sudah selesai. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.